Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awalan bi taqwallahi wa ta'atih. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada para jamaah Jumu'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Di samping itu, kita harus berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan tentunya menghadapi situasi yang kita hadapi dengan penuh kesabaran. Manusia sesungguhnya adalah makhluk yang lemah. Maka dari itu kita butuh sandaran, kita butuh ketergantungan terhadap Zat yang maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam suratul Fatihah yang sering kita baca, ada di dalam suratul Fatihah ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang beriman, minta tolonglah kalian dengan jalan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sebagian mufassirin memahami ayat bis-sabri, ada yang memahami dengan bis-saum, karena orang yang puasa, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa as-saumu nisfus sabri, puasa adalah separuh dari kesabaran. Mufassirin yang lain memahami kita meminta pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar, yang mana kita tahu dalam konteks sabar ini termasuk sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar ketika ditimpa dengan musibah. Lalu kemudian wassalah, sehingga dalam ayat ini ada dua hal yang kita jadikan untuk memohon pertolongan kepada Allah, yaitu bis-sabri wassalah. Untuk as-salah, mufassir ada yang memahami yaitu salat, yang mana salat itu secara lughatan, secara bahasa, secara etimologi memiliki makna ad-du'a. Maka dari itu
di samping kita melaksanakan sholat sebagai sarana ibadah kita yang diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya ada doa, maka kita juga minta pertolongan kepada Allah dengan memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Yang menarik di dalam ayat ini, Allah menyatakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan permintaan orang yang berdoa atau yang meminta kepadaku apabila dia berdoa kepadaku. Yang menarik adalah di sini disebutkan yaitu orang yang berdoa lalu disifati apabila dia berdoa kepadaku. Sehingga dalam ayat ini para ulama mengambil satu kesan bahwa ternyata ada orang yang terlihat berdoa tetapi sesungguhnya belum memenuhi kriteria orang yang berdoa dalam pandangan Allah, sehingga doanya tertolak atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat di dalam hadis yang ke-10 di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, ada hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amaral mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana yang Allah perintahkan kepada para utusan. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan lakukanlah amal-amal salih. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang beriman, makanlah sebagian dari yang baik-baik yang telah kami anugerahkan kepada kalian. Tsumma dzakara ar-rajula yutilus safar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, asy'atha al-bara, yang mana sampai rambutnya kusut, badannya berdebu, yamuddu yadaihi ilas sama. Kemudian orang tersebut menengadahkan kedua tangannya ke langit sambil berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Rasulullah melanjutkan hadisnya, orang tersebut yang menengadahkan tangannya ke langit sambil berdoa ya Rabbi, ya Rabbi, ternyata makanan yang ia makan adalah haram, minuman yang dia minum adalah haram, pakaian yang ia kenakan adalah haram, dan dia dipenuhi atau dicukupi dengan hal-hal yang haram. Kemudian Rasulullah menyatakan fa anna yustajabulah, maka dari mana Allah akan dikabulkan doa baginya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jika kita lihat, memang perilaku seseorang akan ditentukan juga oleh apa yang ia makan. Jika orang makan barang-barang yang haram, maka biasanya untuk diajak kepada kebaikan sangatlah berat, dan ketika diajak kepada kemungkaran atau keburukan, maka langkahnya menjadi ringan jika yang dimakan adalah barang-barang yang haram. Maka dari itu, orang yang begini ini, sebagaimana sabda Rasulullah ini, maka dia walaupun memohon kepada Allah, maka fa'anna yustajabulah, dari mana doanya akan dikabulkan bagi dia. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, penting bagi kita agar doa kita diijabah oleh Allah, maka kita harus segera melakukan hal-hal yang baik sebagaimana digambarkan di dalam surah Al-Anbiya, yaitu ketika Nabi Zakaria bermohon kepada Allah dan sesuatu itu kelihatannya tidak rasional, tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Maka Nabi Zakaria yang sudah sepuh memohon keturunan, wa Zakaria idznada rabbahu rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Lalu dikabulkan oleh Allah
fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja. Kata kuncinya adalah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiyin. Dan mereka, yaitu Nabi Zakaria beserta istri beliau, yang mana beliau itu kanu yusari'una fil khairat, bersegera untuk melakukan aneka macam kebajikan. Lalu yang kedua, wa yad'unana raghaban wa rahaba, berdoa kepada kami, yaitu memohon kepada Allah dengan disertai harap dan cemas, sehingga semakin hari semakin memperbaiki perilaku-perilaku yang kurang baik. Dan yang ketiga, wa kanu lana khashiyin, di dalam hatinya ada ketundukan, ada kekhusyuan. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, jika seseorang telah memenuhi syarat-syarat berdoa sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah sebagai orang yang berdoa, maka di sini pasti doa itu akan dikabulkan. Hanya saja bentuknya itu yang merupakan hak prerogatif Allah. Ada yang memang diberi sesuai dengan permintaan si pemohon, ada yang diberi tapi ditangguhkan, ada yang diberi tetapi boleh jadi diganti dengan sesuatu yang lebih baik atau yang lebih bermanfaat. Atau kalaupun jika tidak terkabul di dunia ini, maka permohonan-permohonan itu akan terkabul kelak nanti di akhirat. Yang penting bagi kita seorang hamba, yang penting adalah bagaimana kita berdoa, memenuhi syarat-syarat sebagai orang berdoa yang penuh optimis dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan apa niat baik dan hajat baik kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah hingga kelak kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man ala manhajihim sar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية
لأصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء وسوء الفتن والزلازل ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة وخاصة من أرض فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك إسرائيل الكفرة والظلمة والفجرة وأهلكهم هلكا عادلا ودمرهم كل مدمر ومزقهم كل ممزق إنك أنت القوي العزيز. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.